Summasta'id qailan. Setelah kita membaca doa iftitah, Pak, suruh membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Bapak sebelum baca surat Al-Fatihah disuruh isti'adzah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman tidak dikeraskan. Ini kadang kita langsung bismillah atau baca alhamdulillah. Bagi para imam tetap harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sunnah. Nabi selalu mengawali begitu. Summa qra'al basmalah, kemudian bacalah basmalah. Ya, kemudian bacalah basmalah. Basmalah ini boleh ya dilafadzkan, boleh tidak. Walaupun masyhur di kalangan Muhammadiyah menggunakan pendapatnya Imam Ibnu Abbas kalau tidak salah, yang beliau tidak melafadzkan bismillah di dalam salat jahar sebagai imam. Ya. Jadi kalau jadi imam langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang dipakai mazhabnya Imam Hambali kalau di sini. Tapi kalau mazhab Syafi'i, bismillah itu harus dibaca keras kan. Ustadz, saya tidak membaca keras. Iya, bismillah harus tetap dibaca walaupun tidak keras. Kalau jadi imam juga harus dibaca, tapi tidak dikeraskan. Ya. Dasarnya adalah di sini perbedaan pendapat antara apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau bismillah adalah ayat yang tersendiri dari surat Al-Fatihah. Itu saja perbedaannya, Pak. Kalau yang menganggap basmalah masuk surat Al-Fatihah, maka dia dikeraskan karena tidak ada bedanya dengan ayat yang lain. Tapi kalau bismillah itu ayat tersendiri selain surat Al-Fatihah, maka wajar kalau dia tidak dikeraskan. Begitu. Jadi ini perbedaan. Wa qul ba'daha amin. Maka katakan setelah surat Al-Fatihah itu amin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi ini panjang ya, Pak ya. Amin. Jangan amin. Kalau itu singkatan. Amin gitu ya. Jangan amin. Artinya beda. Amin panjang. Ya. Ya. Jadi karena imam dan makmum kalau berbarengan membaca amin, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Amin. Summa qra' suratan minal Qur'an. Oh ini nih kencang nih Pak. Bacalah surat dari Al-Qur'an bitadabburin wa tartilin, dengan tadabur dan tartil. Makanya kenapa kalau orang Muhammadiyah kalau sholat itu pelan-pelan Pak baca Qur'annya, walaupun tarawih pelan-pelan, karena memang di matan tarjih kalau sholat itu baca suratnya pelan-pelan dengan tadabur dan tartil. Tartil itu pelan-pelan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya Pak Air Fahrudin pas ngimami tempatnya Gus Dur itu nanya dulu mau 11 atau 23. Ketika milih 23 sudah 11 sudah nggak kuat, karena memang gayanya kita begitu. Nggak boleh orang Muhammadiyah cepet-cepet, terlalu cepet ya.
Saya menyarankan kalau terawih atau apa itu pendek tapi pelan enak. Kalau memang tidak ada kesepakatan panjang, kecuali di Masjid Taqwa ini memang sudah pasang spanduk terawih semalam 1 juz, sudah disepakati. Tapi kalau belum disepakati, imam itu pendek-pendek aja tapi yang enak. Alhaakumut takatsur. Oh, paham? Paham. Coba kalau Al-Baqarah, di belakang itu kan mikir, ini surat apa? Enak begitu Pak. Kenapa? Faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang ringan dari Al-Qur'an. Gitu. Bacaan ringan itu satu, membuat orang itu nyaman. Dua, ikhlasnya lebih tinggi. Kalau panjang, imamnya kadang nggak ikhlas juga. Woi, keren juga aku, lama gitu. Ya kan? Apalagi yang di belakang, ibu-ibu, lama banget. Tambah salah, nggak bisa ngingetin, bolak-balik gitu. Ya kan? Kalau Al-Hakumut kan belakang hafal semua. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam matan tarjih disampaikan bahwa membaca surat Al-Quran itu bitadabburin wa tartilin. Tadabbur itu direnungi. Maka harus ada standar sebenarnya Pak Rahmat, minimal itu warga masyarakat ini, umat Islam ini umpamanya ngerti surat-surat pendek itu dengan artinya, sehingga membaca itu nikmat. Alhaakumut takatsur. Apakah bermegah-megahan itu melupakan kamu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini ayat ini Pak Haji Daswir langsung ingat loh. Apakah toko saya melupakan saya dengan Allah? Ya. Ya, kan begitu ya? Bagi kita yang lagi di ladang kan ingat, apakah ladang saya melupakan aku dengan Allah? Kemegah-kemegahan itu. Apakah rumahku melalaikan aku dengan Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Apakah kuburan itu yang akan mengingatkan engkau? Makanya dulu di eranya Nabi ada seorang sahabat ketika membaca ayat ini Rasulullah langsung meninggal dunia Pak. Sahabat itu saking takutnya dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu nanti ngerti. Ditantang sama Allah Pak. Yang kamu lupa-lupa, yang lalai, kamu nanti ngerti. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian diulang lagi sama Allah, kamu pasti ngerti nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, bahkan kamu nanti ngerti ilmal yakin dengan keyakinan ilmumu. Ya. Kan seperti itu. Wah, kalau sudah kayak begitu, Pak. Kalau sudah dengan tadabbur. Jadi kalau dalam kisah-kisah tadabbur itu, Pak, Umar bin Khattab pernah membaca surat Al-Fatihah. Nyampe ihdinas siratal mustaqim. Pas salat malam, Pak, ada orang jaga, orang lagi pos kamling gitu. Dengar Umar bin Khattab itu membaca surat Al-Fatihah, nyampe ihdinas siratal mustaqim. Itu diulang-ulang, Pak. Sampai orang ini tadi balik lagi ke situ, Umar masih belum beranjak dari surat itu, dari ayat itu. Saking tadabburnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Umar itu enggak mampu untuk melanjutkan, Pak. Kenapa? Tunjuki aku jalan lurus ya Allah. Jadi kita itu merasa kita ini udah lurus betul belum? Sudah lurus lempeng di jalan Allah belum?
Jadi Umar itu sampai nggak berani melanjutkan, Pak, maka diulang-ulang terus. Ini yang saya katakan sholat menemukan rasa. Ada rasa dalam hati dan dadanya. Dalam riwayat yang sahih itu Rasulullah kalau sudah baca Quran, Pak, hatta yatajaljal sadrah. Jadi dadanya ini sampai bergemuruh.